Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Ramadan. Di sini saya akan coba menjelaskan untuk materi Introduction to Computer Group. Yang pertama-tama, eh, pada materi ini kita akan membahas tentang empat bagian, yaitu network classes, network types, language, and topology. Yang pertama itu ada network classes. Eh, Pada dasarnya, jaringan komputer itu adalah suatu sekumpulan komputer yang terhubung secara fisik dan dapat berkomunikasi dengan menggunakan protokol atau aturan tertentu. Nah, network classes ini dibagi menjadi tiga bagian jika kita melihat secara jenis trafiknya. Yang pertama itu ada voice network atau suara, yang kedua itu ada video network atau gambar, dan yang ketiga itu ada data network. Nah, di sini kita bisa melihat ilustrasi dari network classes jika dilihat menjadi tiga bagian tersebut. Nah, yang pertama ini ada uh, data traffic. Contohnya ini kan dari komputer ke database server. Yang kedua itu adalah ada voice network. Ini dari telepon 1 ke telepon 2. Dan yang ketiga ini ada video network. Ini dari satu layar ke layar lain. Nah, kemudian network classes ini jika kita lihat berdasarkan teknologi dan area kerja itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu ada LAN atau Local Area Network. Yang kedua itu ada MAN atau Metropolitan Area Network. Dan yang ketiga itu ada WAN atau Wide Area Network. Nah, pada dasarnya network itu punya source dan destination. Intinya itulah. Intinya itu source dan destination. Nah, apa sih itu LAN atau Local Area Network? LAN itu pertama jika kita bandingkan dengan MAN dan WAN itu bekerja dalam ruang lingkup yang relatif kecil. Kemudian LAN itu mampu mentransfer data dengan kecepatan yang tinggi. Kemudian LAN itu dikendalikan oleh administrator jaringan, dan umumnya LAN itu digunakan protokol yang digunakan di LAN itu adalah internet dan juga perangkat yang biasa digunakan untuk jaringan LAN itu adalah ada hub, bridge, switch atau port. Nah, ini contoh jaringan LAN. Ini contohnya misalnya ini kan ada dua gedung yang dipisahkan oleh jalanan. Nah, kita bisa menggunakan jaringan LAN untuk menghubungkan kedua gedung itu untuk berkomunikasi agar lebih efisien, kan nggak harus bolak-balik terus dengan menggunakan bantuan switch di sini terus dihubungkan dengan jaringan LAN. Nah, yang kedua itu ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN ini ruang lingkupnya relatif lebih besar jika dibandingkan dengan LAN. Terus juga mampu mentransfer data dengan kecepatan yang lebih tinggi. Terus dikendalikan juga oleh administrator jaringan. Dan yang membedakan LAN dengan MAN ini salah satunya adalah MAN ini punya radio wireless, dan protokol yang umum digunakan itu adalah Ethernet. Nah, ini kan contoh MAN dalam jangkauan suatu kota ya. Misalnya contohnya office-nya ini
office-nya ini di Kuningan. Terus nanti kehubung ke pabriknya, factory. Yang ada misalnya contohnya di Tanjung Priok misalnya gitu. Nah ini kita bisa menggunakan kabel MAN, yang dimana kabelnya ini menggunakan kabel optik ya. Contohnya seperti itu. Nah kemudian yang terakhir kita ada WAN atau Wide Area Network. Jaringannya ini bisa kota, bisa provinsi, bisa negara, atau maupun bisa benua. Nah, contoh-contoh karakteristiknya apa saja? Contohnya ini bekerja yang tentunya bekerja dalam ruang lingkup yang lebih luas daripada LAN dan juga MAN. Kemudian ini menggunakan interface serial yang saat ini menggunakan interface Ethernet atau media fiber optic. Dan WAN ini sudah tidak lagi eh, apa ya dikendalikan gitu oleh administrator jaringan, tapi sekarang sudah yang mengendalikan itu jasa provider. Terus perangkat-perangkat pada WAN itu tentunya lebih kompleks. Ya, contohnya router, modem, CSU atau DSU, ATM switch, and frame relay switch. Protokol yang digunakan itu PPP, ATM, HDLC, frame relay, dan X25. Dan saat ini menggunakan protokol Ethernet. Nah, ini contohnya, misalnya ada service provider, contoh jaringan WAN dengan interface serial ya. Ini kan ada service provider, terus dihubungkan ke modem, terus ke router, terus ke switch, terus baru ke jaringan-jaringan ya. Ini contoh yang menghubungkan head office dengan branch office. Nah ini juga ada contoh jaringan WAN menggunakan media fiber optic. Nah ini juga ada ilustrasi dari WAN. Seperti itu. Nah kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang network role. Network role ini pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu peer-to-peer dan client server. Intinya, network role ini, perbedaan antara peer-to-peer dan client server ini adalah eh, kalau di client server, kalau di peer-to-peer itu tidak ada komputer yang secara terus-menerus menerima menerima data gitu, menerima, atau yang secara terus-menerus mengirimkan data jika dibandingkan dengan client server. Nah, ini ada contoh network role yang peer-to-peer. Ini kan tidak ada yang secara terus-menerus menerima data atau mengirimkan data kan. Jadi semua komputer di sini bisa bekerja sebagai client, bisa bekerja sebagai server dan juga client. Nah, ini berbeda jika kita bandingkan dengan network role yang client atau server. Ini kan ada komputer yang secara terus-menerus mengirimkan data atau yang biasa disebut sebagai server, dan ada juga komputer yang secara terus-menerus menerima data seperti ini kan, contohnya client atau yang biasa kita sebut sebagai client. Nah, kemudian kita akan membahas tentang bandwidth. Apa sih itu bandwidth? Bandwidth adalah banyaknya data yang dapat dikirimkan dalam hitungan bit per detik. Nah, kemudian kita ada satuan bandwidth. Contohnya setiap 1000 bit
per second itu sama dengan 1 kilobit per second atau kbps. Dan setiap 1000 kbps itu sama dengan 1 megabit per second atau mbps. Dan setiap 1000 mbps itu sama dengan 1 gigabit per second. Semakin tinggi bandwidth, semakin banyak data yang dapat dikirimkan dalam suatu waktu tertentu. Nah, setelah bandwidth tersebut dikirimkan, atau setelah data tersebut dikirimkan dan disimpan pada suatu komputer tujuan, maka banyaknya data yang disimpan dihitung dalam satuan byte. Nah, setiap 8 byte data yang diterima komputer tujuan akan disimpan sebagai data dengan besaran 1 byte atau setiap 8 bit sama dengan 1 byte. Nah, kan di sini kita punya ilustrasinya nih. Dari web server mengirimkan 16 bit kan, itu 11001010100011 itu kan 16 bit kan, terus dibagi menjadi 2 byte per 8 gitu ke klien. Nah, seperti itu. Nah, receive 16 bits, save it as 2 byte data. Nah, kemudian kita punya contoh perangkat lokal yang memperlihatkan kecepatan pengiriman data yang dimilikinya. Contohnya ini ada Ethernet, kecepatannya itu ada 6 Mbps, Fast Ethernet 100 Mbps, Gigabit Ethernet 1 GB, PS, dan 10 Gigabit Ethernet itu ada 10 Gbps. Nah, ini contoh eh, Fast Ethernet switch. Nah, kemudian kita ada network topologi. Apa sih topologi itu? Topologi adalah gambaran tentang suatu jaringan dan dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada logical topology atau logika, dan kedua itu ada physical topology atau fisik. Nah, topologi fisikal, topologi logika ini merupakan gambaran tentang bagaimana suatu host berkomunikasi dengan host lainnya dalam suatu jaringan. Dan logika topologi ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu deterministik atau berurutan dan non-deterministik atau tidak berurutan. Nah, jaringan lokal saat ini menggunakan teknologi Ethernet yang memakai prinsip deterministik. Contohnya, ini ada komputer A ingin mengirimkan data ke komputer E. Maka secara berurutan, komputer A akan mengirimkan data ke komputer E. Sementara komputer A mengirimkan data ke komputer E, komputer C belum akan bisa belum bisa mengirimkan data ke komputer D, karena jika mereka mengirim data secara bersamaan akan terjadi collision atau tabrakan ya artinya. Nah, kemudian topologi fisik. Topologi fisik itu adalah gambaran yang memperlihatkan bagaimana komputer atau perangkat jaringan terhubung satu sama lainnya melalui satu media, baik itu media kabel maupun media udara atau wireless. Contoh topologi fisik ini terdiri dari bus, star, extended star, ring, mesh, dan hierarchical star. Nah, ini contohnya ada topologi fisikal nih, bus topologi, ring topologi, star topologi, extended star topologi, hierarchical topologi, dan mesh topologi. Tapi kita khususnya akan mempelajari hierarchical topologi.
Nah, ini contoh pertama dari local network yang terhubung ke internet melalui sebuah router. Ini kan contohnya ada internet, terus terhubung pertama-tama itu masuk melalui routers. Routers ini berfungsi sebagai pertama sebagai internet gateway plus firewall. Kemudian dari routers ini komputer-komputer terhubung menggunakan jaringan LAN melalui switch. Nah, switchnya ini terhubung ke routers dan juga ke komputer-komputer. Jadi, misalnya komputer ini ingin meminta sesuatu, nanti routers yang akan mengeksekusinya. Nah, ini ada contoh kedua, local network yang terhubung ke internet menggunakan jaringan ke internet atau WAN melalui sebuah routers. Contohnya ini kan ada internet, terus kita ketemu dengan routers pertama. Routers pertama itu berfungsi sebagai internet gateway plus firewall. Terus kita ada switch yang terhubung ke server. Terus dari switch ini kita terhubung lagi ke firewall, ke router sorry, yang berfungsi sebagai firewall, dan ketemu switch lagi, terus ketemu komputer. Jadi misalnya eh, jadi misalnya ini yang komputer ini kan divisi apa, pemasaran misalnya. Ini harus melalui misalnya enggak diberi akses oleh firewall pertama, ini nggak bisa mengakses internet. Kemudian ini ada contoh 3. Oke. Local network yang terdiri dari multiple local network. Ini dipisahkan oleh beberapa routers yang dapat memudahkan administrasi jaringan. Ini contohnya misalnya ini contoh local network kampus. Pertama ada internet, kemudian ada routers pertama, terus ini switch, terus routers kedua, terus ada servernya nih misalnya kayak server kampus, terus router kedua ini switch, terus baru routers lagi switch. Nah, terus ada hotspotnya. Nah, singkatnya, jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang terhubung secara fisik dan dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan protokol. Jaringan komputer dapat berupa client server network atau peer-to-peer network. Kecepatan pengiriman data atau bandwidth dalam jaringan dinyatakan dalam satuan bits. Topologi jaringan dapat dibagi menjadi topologi fisika dan logika. Dan saya pikir itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.